Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori evolusi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teori-teori asal-usul kehidupan. Nah, kita lanjutkan materinya sekarang. Teori evolusi itu merupakan bab yang kedua terakhir ya di kelas 12, setelah nanti ada satu bab lagi tentang bioteknologi. Nah, teori evolusi itu membahas tentang teori-teori evolusi beserta tokohnya, tokoh yang mencetuskannya, kemudian bukti-bukti evolusi, apa saja sih bukti-buktinya yang menunjukkan bahwa evolusi itu benar-benar terjadi. Kemudian mekanisme evolusi, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi, serta tipe-tipe evolusi. Nah, apa sih evolusi itu? Nah, pasti kalian sudah mendengar dari dulu ya, mungkin dari SMP atau SD. Evolusi itu adalah perubahan makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Jadi, jangan membayangkan evolusi itu hanya terjadi dalam jangka waktu 10 atau 20 atau 30 tahun, tetapi sangat-sangat lama ya, bisa jadi sampai jutaan tahun. Kemudian, tokoh-tokoh evolusi yang dikenal sampai saat ini itu ada beberapa ya. Ada George Cuvier. George Cuvier itu melahirkan atau mencetuskan teori katastrofisme. Jadi menurut George Cuvier, setiap masa itu diciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Misalkan masa dahulu diciptakan dinosaurus misalkan. Kemudian mereka punah karena suatu hal. Ada ini ya, banyak teorinya. Misalnya ada meteor kemudian punah semuanya. Kemudian diciptakan lagi makhluk hidup yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi di zaman yang berbeda diciptakan juga makhluk hidup yang berbeda. Kemudian ada teori gradualisme dari James Hutton. James Hutton itu mencetuskan teori yang isinya adalah perubahan geologis itu berlangsung pelan tapi pasti. Jadi bumi ini tidak sama ya dari zaman dahulu, berjuta-juta tahun yang lalu, itu berbeda dengan bumi yang ada saat ini. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa zaman dahulu itu bumi hanya terdiri dari satu benua saja ya, yang disebut Pangea. Sampai mereka itu berubah secara geologis, ada gempa dan lain sebagainya, pergerakan tektonik dan lain sebagainya, sehingga menjadi bumi yang sekarang kita tempati. Kemudian ada juga teori-teori yang lain, misalnya dari Charles Lyell. Charles Lyell itu mencetuskan teori uniformitarianisme. Apa itu teori uniformitarianisme? Jadi kalau menurut Charles Lyell, bumi itu kan mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, perubahan itu menyebabkan bumi menjadi berlapis-lapis. Nah, menjadi berlapis-lapis. Dan karena setiap masa itu ada makhluk hidup yang berbeda, maka fosil yang ditemukan pada lapisan tua, lapisan zaman dulu sekali dengan lapisan yang lebih muda, itu juga berbeda, makhluk hidupnya berbeda juga. Kemudian ada teori Thomas Malthus. Thomas Malthus itu teorinya mengenai pertambahan jumlah penduduk dan produksi pangan. Jadi kalau pertambahan jumlah penduduk itu lebih cepat daripada pertambahan produksi pangan, sehingga pasti makhluk hidup itu akan mengalami kompetisi, mereka itu saling berebut untuk memperoleh makanan. Kemudian ada juga teori Lamarck. Lamarck itu menghasilkan suatu teori yang disebut teori use and disuse. Jadi yang digunakan dan yang tidak digunakan ya. Jadi menurut Lamarck, sifat yang dipengaruhi lingkungan itu akan diwariskan. Nah, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang jarang digunakan akan tereduksi. Teori ini berkebalikan, bertolak belakang dengan teori Darwin ya. Kemudian teori Lamarck tersebut ternyata itu ditumbangkan oleh Weismann. Jadi Weismann itu melakukan suatu eksperimen menggunakan tikus. Jadi oleh Weismann, tikus itu dipotong ekornya, kemudian dikawinkan. Ternyata anaknya itu mempunyai ekor. Kemudian anaknya itu dipotong lagi ekornya, dikawinkan lagi. Anaknya juga memiliki ekor. Nah, dari eksperimen tersebut, Weismann itu mendapatkan teori bahwa ciri yang didapatkan dari lingkungan itu tidak bisa diwariskan. Sedangkan pewarisan sifat itu melibatkan gen. Jadi berbeda dengan teori Lamarck tadi ya. Nah, kemudian ada satu tokoh yang
pasti kalian kenal tokoh evolusi, yaitu Charles Darwin. Nah, menurut Charles Darwin itu, jadi ada intisari ya, pokok dari teori Darwin itu spesies yang ada saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu, dan evolusi itu berjalan melalui seleksi alam. Jadi ada dua pokok evolusi Darwin, yang yaitu adaptasi dan seleksi alam. Jadi yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia akan bertahan hidup, dan yang tidak bisa dia akan punah. Nah, Darwin itu melakukan suatu perjalanan ya. Perjalanan itu dia mengelilingi dunia ya. Dia mengelilingi dunia, kemudian dia sampailah pada suatu kepulauan di daerah dekat dengan Amerika ya, Kepulauan Galapagos. Jadi di Kepulauan Galapagos itu Darwin menemukan spesies burung yang dinamakan burung finch. Jadi burung finch itu dari satu pulau dan pulau yang lain itu berbeda ciri khasnya, tergantung dengan makanan yang ada di pulau tersebut. Kalau makanannya biji-bijian, paruhnya jadi menyesuaikan. Makanannya serangga menyesuaikan juga. Nah, itu yang membuat Darwin mencetuskan teori tentang adaptasi tersebut. Jadi makhluk hidup itu untuk bertahan dia harus bisa beradaptasi. Sedangkan yang tidak bisa bertahan maka dia akan terjadi seleksi alam dan akhirnya punah. Nah, pokok-pokok pikiran Darwin bisa kita lihat di sini. Yang pertama, tidak ada dua individu yang identik karena adanya variasi genetik. Kemudian, ukuran populasi itu cenderung bertambah banyak karena namanya makhluk hidup pasti bereproduksi. Nah, karena ukuran populasi itu bertambah banyak, sedangkan setiap makhluk hidup pastikan untuk bereproduksi, mereka memerlukan makanan dan ruang yang cukup. Nah, karena ruang dan makanannya itu tidak cukup untuk semuanya, pasti individu-individu harus berkompetensi sehingga bisa bertahan hidup. Nah, lama-kelamaan pertambahan populasi itu tidak akan terjadi terus-menerus, karena jika kekurangan makanan, sumber dayanya kurang, maka tentu akan berkurang jumlah populasinya. Dan beberapa sifat yang diwariskan membuat suatu organisme bertahan hidup dan bereproduksi. Itu adalah pokok-pokok pikiran Darwin. Kemudian, nah ini adalah perbedaan antara teori Lamarck dan Darwin. Nah, ini adalah teori Lamarck yang use and disuse tadi ya. Jadi mereka itu menggunakan analogi jerapah. Kalau menurut Lamarck dulu itu jerapah semuanya berleher pendek seperti yang kalian lihat di gambar. Kemudian karena lama-kelamaan si pohon-pohon itu semakin tinggi, tidak ada pohon yang mereka sampai ya oleh leher pendeknya, maka si jerapah itu dia meloncat-loncat gitu sampai si lehernya itu menjadi panjang, dan akhirnya leher yang panjang itu diturunkan ke keturunannya seperti itu. Jadi kalau menurut menurut Lamarck, sifat yang diakibatkan dari pengaruh luar atau lingkungan itu bisa diturunkan. Sedangkan kalau teori Darwin, kalau menurut Darwin dulu itu ada jerapah yang lehernya panjang dan jerapah yang lehernya pendek. Nah, lama-kelamaan daun yang bisa digapai oleh jerapah yang berleher pendek itu habis. Akhirnya jerapah yang berleher pendek mati karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga jerapah yang ada sampai saat ini itu adalah jerapah yang berleher panjang. Sehingga menurut Darwin berbeda dengan Lamarck ya. Kalau menurut Darwin, sifat yang berasal dari lingkungan itu tidak bisa diturunkan. Untuk menurunkan suatu sifat itu harus melalui gen. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.